Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man ittaba'ahu ila yaumi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني وأخواتي في الدين حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita dari surah Maryam ada pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأجاءها المحاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا wa kuntu nasyan mansiya. Maka al-makhad maknanya adalah derita yang dirasakan oleh seorang wanita ketika telah mendapatkan tanda-tanda kelahiran, tanda-tanda akan melahirkan. Itu yang disebut dengan apa? Al-makhad. Maka al-makhad menjadikan Maryam itu harus mendatangi sebatang pohon kurma. Dia pun berkata, duhai, seandainya sebelum ini saya meninggal dan saya benar-benar dilupakan. Kemarin pada ayat sebelumnya kita telah menjelaskannya. Setelah Maryam didatangi oleh malaikat Jibril dan ditiupkan padanya roh, maka Maryam pun hamil. Dan disitulah awal ujian dan cobaan yang sangat dahsyat dirasakan olehnya. Antara rasa bingung dan khawatir apa yang harus dia jawab di hadapan kaumnya yang mempertanyakan tentang kehamilannya. Dan telah kita sebutkan, oleh sebab itu Maryam menghindari fitnah dan menjauh dari Baitul Maqdis. Nah, ada yang menyebutkan dia membuat persembunyian di daerah Baitul Maqdis. Ada yang menyebutkan dia pergi meninggalkan Baitul Maqdis sebagaimana disebutkan kemarin ya. Ada yang menyebutkan dia berjalan sampai 80 sampai 90 mil ke arah Mesir dari Baitul Maqdis. Ada di antara ahli tarikh menyebutkan bahwa Maryam di tengah perjalanannya dalam keadaan hamil besar menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan diri dari berbagai macam tuduhan yang keji dari kaumnya. Tibalah beliau di satu kampung yang bernama Baitul Lahm.
Baitul Lahm itu sekitar 80 mil dari Baitul Maqdis. Bait artinya rumah, lahm artinya dagingnya. Nah, ini dijadikan satu nama. Mungkin ini yang dikenal sekarang di Palestina dengan nama Bethlehem ya. Allahu a'lam. Ada yang menyebutkan ketika Maryam tiba di situ, maka al-makhat itu tadi, perasaan sakit yang dirasakan oleh wanita yang akan melahirkan telah mendatanginya, yang memaksa Maryam harus menghentikan perjalanannya, dan dia mendatangi jid'in nakhl, sebatang pohon kurma, berlindung di bawahnya. Ada yang menyebutkan juga dia bersandar di sebatang pohon kurma itu seraya berjuang sendiri dalam melahirkan anak yang ada di dalam kandungannya tanpa bantuan siapa-siapa pun. Tidak dapat dibayangkan jamaah sekalian derita seorang wanita yang lemah. Di tengah perjalanannya bukan mengendarai suatu kendaraan, tapi berjalan kaki, menempuh padang pasir yang tandus dalam keadaan dia hamil besar. Di tengah perjalanan dia akan melahirkan. Siapa yang akan membantu kelahirannya? Nah, bahkan setiap wanita yang pernah melahirkan pasti mampu membayangkan apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang akan melahirkan kandungannya. Derita di atas derita. Nah, bahkan sebelum itu ketika dia menghamilkan kandungannya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana gambaran seorang wanita yang menghamilkan kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn." Dan kami telah berwasiat kepada manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana sang ibu telah mengandung dia, menghamilkan dia. Bagaimana kondisi ibu dalam menghamilkan kandungannya? Wahnan ala wahn, berada di atas kondisi yang sangat lemah, di atas kelemahan. Lemahnya berlipat ganda. Nah, puncak dari kelemahan, puncak dari derita, puncak daripada sakitnya yang dirasakan ketika dia akan melahirkan. Melahirkan secara normal. Coba bayangkan apa yang dirasakan oleh Maryam. Semua derita yang dirasakan oleh wanita-wanita yang akan melahirkan, sakit yang dirasakan oleh wanita-wanita yang akan melahirkan, dirasakan oleh Maryam saat itu. Ditambah lagi rasa penat dalam perjalanan, ditambah lagi tanpa siapa-siapa, ditambah lagi tekanan batin, tekanan mental yang harus dia bawa karena dia melahirkan, menghamilkan seorang anak tanpa seorang suami. Tekanan terus ada. Apa yang terjadi ketika dia membawa nanti bayinya kembali kepada kaumnya? Maka ketika Maryam
duduk bersandar di sebatang pohon kurma itu, di bawah batang pohon kurma itu. Dan di tengah sakitnya akan melahirkan kandungannya seorang diri. Saat itulah Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadza. Beliau berangan-angan, duhai seandainya sebelum ini saya meninggal saja. Gambaran akan beratnya derita yang dirasakan olehnya, sampai dia mengangan-angankan kematian. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menerangkan dalam tafsirnya, di sini ada faedah bolehnya seseorang itu mengangan-angankan kematian disebabkan karena dahsyatnya fitnah yang melandanya. Bukan dia mengangan-angankan kematian karena beratnya ketika akan melahirkan, tapi dahsyatnya fitnah yang dia hadapi saat itu. Yang sebelumnya dia adalah wanita salihah, wanita baik-baik, wanita yang sangat dimuliakan di tengah kaumnya, penjaga Baitul Maqdis. Saat itu namanya Maryam adalah wanita yang paling busuk di tengah kaumnya. Lantaran beratnya derita itu jamaah sekalian, sampai-sampai dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza, duhai seandainya sebelum ini saya meninggal saja. Bukan artinya di sini bolehnya seorang bunuh diri. Karena beratnya cobaan lebih baik saya bunuh diri saja. Tidak. Dengarkan perkataan Maryam, dia mengatakan mittu qabla hadza. Seandainya sebelum semua ini terjadi saya meninggal. Dia tidak mengatakan kalau begini beratnya penderitaan lebih baik saya mati saja. Ini orang putus asa ini. Tidak siap menghadapi kenyataan. Tidak siap menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Tapi Maryam mengangan-angankan. Dia menggunakan kalimat laita. Laita litamanni dalam bahasa Arab ya. Laita menunjukkan angan-angan yang apa? Yang tidak mungkin atau sulit untuk terjadi. Seperti perkataan orang tua yang mengatakan, ya laita syababa ya'udu yauman, duhai seandainya masa muda itu bisa kembali satu hari saja. Itu menggunakan laita, tidak mungkin terjadi. Nah, di sini Maryam berangan-angan menggunakan kalimat laita, menunjukkan itu tidak mungkin terjadi. Tapi karena beratnya apa yang dia rasakan saat itu, dia sangat berkeinginan seandainya dahulu dia meninggal saja sebelum semua itu terjadi. Nah, wa kuntu nasyam mansiyya, dan seandainya saya sebelum ini menjadi orang yang dilupakan, menjadi orang yang dilupakan, yang tidak pernah diingat, seolah-olah tidak ada, tidak pernah ada. Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah Abul Khattab As-Sadusi rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata, ay syai'an la yu'raf wa la yudhkar wa la yudra man ana, wa kuntu nasyam mansiya, dan saya seandainya saya menjadi orang yang terlupakan saja, maksudnya adalah syai'an la yu'raf, sesuatu yang tidak dikenal. Tidak usah dikenal sebagai seorang Maryam, sebagai seorang wanita ahli ibadah, wanita salihah, wala yuzkar, dan tidak disebut, tidak dikenang, wala yudra man ana,
dan tidak diketahui siapa saya. Itu angan-angannya Maryam. Semua apa yang beliau angan-angankan ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena semua itu sudah berlalu, ya kan? Ya. Tapi apa yang beliau sebutkan ini adalah bukti yang menunjukkan beratnya derita yang dirasakan oleh wanita salihah ini. Bukan hanya derita harus melahirkan seorang anak di tengah padang pasir di bawah sebatang kurma sendiri. Bukan hanya itu. Jauh lebih berat dari itu adalah tidak mampu membayangkan apa ucapan kaumnya di belakangnya. Nah, itu yang sangat berat. Tapi Maryam saat itu harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ingat jamaah, kalau kita mampu membayangkan penderitaan ini, kalau dia bukan wanita yang memiliki keimanan yang teguh, maka tidak akan ada yang bisa melalui seluruh derita yang sangat berat ini. Nah, di saat tatkala beliau merasakan semua derita itu, puncak penderitaannya saat itu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya, puncak penderitaan semua yang dirasakan oleh wanita yang akan melahirkan dirasakan oleh Maryam, ditambah lagi sendiri, tidak ada yang membantunya dalam melahirkan. Tidak ada dukun beranak, tidak ada bidan, tidak ada perawat, apalagi dokter. Dia hanya seorang diri di tengah padang pasir. Ditambah lagi derita yang lebih besar adalah rasa malu bercampur takut dari ucapan-ucapan kaumnya nanti ketika dia membawa bayinya kembali kepada kaumnya. Nah, di saat seluruh derita itu telah memuncak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Allah berfirman, fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba ada panggilan dari arah bawahnya. Setelah beliau melahirkannya, ada suara panggilan dari bawahnya. Panggilan itu berkata, "Alla tahzani." Jangan engkau bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguh Rabbmu telah menjadikan ada anak sungai yang mengalir di bawahmu. Pertolongan itu telah datang jemaah sekalian. Ingat, pertolongan tidak akan datang tanpa harus melalui sebuah derita yang telah dilalui oleh anak cucu Adam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Bersama dengan segala macam bentuk ujian dan cobaan itu
akan ada pertolongan dari Allah kepada hamba-hambanya yang tegar menghadapi segala macam bentuk ujian dan cobaan itu. Di sini Maryam setelah dia merasakan semua derita itu, tiba-tiba dia mendengarkan suara. Pertolongan Allah telah datang. Dan ingat, pertolongan Allah akan datang bukan di awal musibah, bukan di awal derita, tapi setelah derita itu berlalu, sampai tatkala seorang yang beriman hampir putus asa. Coba lihat kondisinya Maryam. Sampai-sampai dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah akan memberikan ujian kepada diri seorang hamba. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Terus ujian dan cobaan itu dilalui oleh orang-orang yang beriman sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berucap. Ya, lihat ucapannya menunjukkan beratnya derita itu. Apa ucapan mereka? Mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Yang jelas, setiap badai yang datang pasti akan berlalu. Diakhiri dengan sebuah pertolongan. Tapi ingat, pertolongan itu tidak datang di awal badai. Pertolongan itu selalu datang di akhir badai. Di saat tatkala seorang muslim sudah hampir putus asa dari kasih sayang Rabbnya. Sampai dia mengatakan, mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sungguh pertolongan Allah itu teramat dekat. Sisa menunggu waktu, hanya menunggu waktu saja, menunggu pertolongan Allah. Hanya membutuhkan kesabaran saja untuk segera mendapatkan pertolongan Allah itu, dan tidak terburu-buru, tergesa-gesa untuk menuntut segera didatangkan pertolongan Allah itu. Yang jelas pertolongan Allah akan datang, sisa menunggu waktu saja. Jelas ya? Ya. Ini faedah luar biasa jamaah sekalian. Bisa kita terapkan dalam seluruh kehidupan kita di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang jelas ikhwani fillah, selama hayat masih dikandung badan, kita adalah sasaran dari setiap ujian dan cobaan. Setiap kali lolos dari satu ujian, akan datang ujian yang lebih berat daripada itu. Setiap kali lolos dari sebuah ujian, datang pertolongan Allah, tunggu ujian yang lebih berat daripada itu. Karena kehidupan seorang hamba itu bagaikan apa? Sebatang pohon, semakin tinggi dia menjulang ke angkasa, maka semakin kencang pula, semakin keras pula angin yang menerpanya. Semakin tinggi keimanannya, tunggu cobaan yang lebih berat daripada itu. Maka dari itu jamaah, cobaan yang kita rasakan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan cobaan yang dirasakan oleh para nabi dan Rasul Allah. Keluarga para nabi dan Rasul Allah, dan orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal dengannya. Inilah Maryam
di saat tatkala beliau sudah berada di atas puncak derita. Seorang diri melahirkan di bawah sebatang pohon kurma itu. Tiba-tiba pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, dikatakan bahwa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Rabbmu telah menjadikan di bawahmu itu ada sungai kecil yang mengalir. Untuk apa? Untuk diminum oleh seorang yang kehausan, yang sangat merasakan dahaga, perjalanan jauh di tengah padang pasir yang panas, ditambah lagi setelah dia melahirkan butuh cairan. Allah datangkan ada anak sungai yang mengalir di bawahnya. Terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para mufassir berkaitan dengan siapa yang memanggil, siapa yang menyampaikan suara ke Maryam itu bahwa ada anak sungai yang mengalir di bawahmu. Sebagian berpendapat bahwa suara itu adalah suara dari sang bayi yang telah dilahirkan, yaitu siapa? Isa alaihi salatu wassalam, yang menyampaikan kepada ibunya. Ini adalah penafsiran yang datang dari Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, Amr bin Maimun dan selainnya. Namun Qatadah rahimahullah, Qatadah ibn Di'amah rahimahullah, beliau berpendapat lain bahwa suara itu adalah suara malaikat Jibril. Min tahtiha, dari bawahnya, maksudnya dari bawah lembah. Ketika itu Maryam berada di ketinggian, ya, kemudian dari lembah ada suara malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam bahwa di bawahmu itu ada sungai kecil yang mengalir. Di bawah tempatmu berada, begitu maksudnya, ya. Nah, min asfalil wadi. Tayyib. Dan ini yang mendekati kebenaran insyaallah taala, karena disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Mujahid dan selainnya, bahwa Isa ibnu Maryam itu tidak berbicara di masa bayinya kecuali ketika di hadapan kaumnya. Jadi dia tidak berbicara sebelumnya. Berarti yang berbicara ketika itu kepada Maryam adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril melanjutkan ucapannya setelah menyampaikan bahwa di bawahmu ada anak sungai mengalir, kamu tidak akan kehausan. Selanjutnya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah, dan goyangkanlah pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyya, niscaya pohon itu akan menjatuhkan kepadamu rutab, kurma-kurma mengkal. Akan berjatuhan kepadamu rutab. Ya, rutab itu beda dengan tamar, ya, walaupun sama-sama kurma. Kalau rutab, dia adalah kurma yang mengkal, ya. Saya kira semuanya pernah makan rutab, ya. Dia belum warna coklat, masih warna kuning, dan ketika dimakan itu berair, itu rutab. Namun rutab ini tidak bisa bertahan lama, tapi dia sangat lezat untuk dikonsumsi, segar. Adapun tamar itu adalah kurma kering, ya, yang banyak kita konsumsi sekarang, ya, kurma yang sudah matang, yang sudah kering berwarna coklat, ada yang warna hitam dan yang semisalnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala Maryam akan melahirkan ternyata sudah mempersiapkan segalanya tanpa sepengetahuan Maryam. Demikianlah jamaah, Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya.
dengan hikmah yang luar biasa tanpa diketahui oleh setiap hamba. Terkadang kita merasakan kejelekan, ujian dan cobaan dari Allah, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata Allah telah mempersiapkan segalanya sebagai bentuk pertolongan. Allah arahkan Maryam ke bawah sebatang pohon, punya hikmah luar biasa. Karena setelah melahirkan, Maryam bisa memakan apa? Buah kurma. Dan Allah telah mempersiapkan ada sungai kecil yang mengalir di bawahnya, sehingga Maryam tidak akan kehausan. Semuanya adalah pertolongan dari Allah. Nah, Allah katakan, goyangkan pohon kurma itu. Tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Kan berjatuhan rutab, kurma-kurma mengkal yang lezat yang kamu akan makan. Allah berfirman, fakuli washrabi wa qarri 'aina. Silahkan kamu wahai Maryam, makanlah dari buah kurma, dari rutab itu. Washrabi, silahkan kamu minum darinya. Wa qarri 'aina, ya, minum dari apa? Dari sungai yang telah dipersiapkan itu tadi ya. Wa qarri 'aina, dan bersenang-senanglah engkau wahai Maryam. Di sini Maryam telah mendapatkan pertolongan dari Allah dari sisi apa? Dari sisi penderitaan jasadnya, lahiriahnya, itu sudah terobati. Ketika dia lapar ada yang bisa dimakan, ketika dia kehausan ada yang bisa diminum, ya kan? Ada rezeki dari Allah untuk dirinya. Tapi di sana ada penderitaan batin yang dirasakan oleh Maryam yang jauh lebih berat. Maka untuk mengobati penderitaan batin itu Allah berfirman, fa imma tarayinna minal bashari ahadun, kapan kamu melihat ada seorang manusia kalau ketemu orang pasti pertanyaannya macam-macam kan? Kamu dari mana? Kok bisa di sini sendiri? Mana suamimu? Wah, ini yang paling berat ini. Kenapa bisa melahirkan di sini? Di mana keluargamu? Dan seterusnya. Belum lagi ketika dia pulang ke kaumnya, lebih banyak lagi pertanyaan, ya kan? Untuk mengobati penderitaan Maryam dari sisi mentalnya, Allah berfirman, kalau kamu dapatkan ada seorang manusia, faquli, sampaikan kepada mereka, isyaratkan kepada mereka, inni nadartu lirrahmani sawma, sungguh saya telah bernadar untuk Allah yang Maha Rahman akan berpuasa, menahan diri. Puasa artinya menahan diri ya, menahan diri. Bagaimana bentuk puasanya? Falan ukallimal yawma insiya, pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Diam. Itu obat penawar dari fitnah yang akan dirasakan, yang akan dihadapi oleh Maryam, fitnah selanjutnya ya. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya dari derita lahiriahnya dan derita batiniahnya. Pertolongan itu telah datang. Lihat jamaah sekalian, bagaimana Allah mengarahkan Maryam ke bawah sebatang pohon kurma. Di sini disebutkan faidahnya oleh para ulama, hikmah dari semuanya itu adalah karena pohon kurma itu adalah pohon yang penuh dengan keberkahan. Salah satu pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan pohon surga. Nah, keberkahannya luar biasa. Selain daripada penelitian kandungan zat-zatnya, vitaminnya,
Selain daripada itu, dia adalah pohon yang menghasilkan buah yang penuh dengan keberkahan. Nah, makanya Maryam diarahkan ke pohon itu. Maryam tidak diarahkan ke bawah pohon yang lain, tapi memang ke bawah sebatang pohon kurma yang tumbuh liar di tengah padang pasir. Nah, sehingga setelah dia makan dari buah kurma itu, dia akan mendapatkan energi. Energi yang selama ini terkuras akan terganti setelah makan buah kurma itu. Ditambah lagi anaknya yang baru lahir itu, yang pertama kali diberikan kepadanya adalah apa? Buah kurma, buah yang penuh dengan keberkahan. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah beliau, ketika seorang anak itu baru lahir, dia apa? Ditahnik menggunakan buah kurma. Ingat ya, tahnik itu meloloh, mengunyah buah kurma, kemudian ya memasukkan buah kurma itu ke dalam mulut si bayi, sehingga yang pertama yang masuk ke lambungnya itu adalah buah yang penuh dengan berkah, yaitu kurma. Ya, ingat ya, yang melahirkan anak jangan lupa mempersiapkan kurma. Nah, maka itu menjadi apa? Penguat imun tubuhnya yang sangat hebat. Jadi semuanya luar biasa, apa namanya, hikmahnya ya. Allah arahkan dia ke bawah sebatang pohon kurma supaya si ibu setelah melahirkan makan kurma, kembali energinya. Si anak yang pertama kali masuk ke lambungnya adalah kurma, buah yang penuh berkah, menjadi antibodi yang terhebat untuk dirinya. Itu tuntunan Islam, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah. Jadi ini bukan promosi ya, promosi kurma. Tapi ini adalah sesuatu yang memang betul-betul ya, telah terbukti secara medis, secara penelitian, dan terbukti naam di dalam agama kita. Ada dalilnya di dalam agama kita. Kemudian satu faedah lagi yang disebutkan oleh para ulama, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, goyangkanlah wahai Maryam pohon kurma itu sehingga akan berjatuhan rutubnya. Di sini kata para ulama, ada dalil yang menunjukkan bahwa tawakal yang benar itu harus menempuh suatu sebab. Oleh karena itu Allah perintahkan Maryam, goyangkan batang kurma itu. Kalau kita mau fikir, berapa kekuatannya Maryam untuk menggoyangkan sebatang pohon kurma sehingga berjatuhan rutubnya? Sekali secara nalar kita itu sulit untuk bisa terjadi. Ditambah lagi dia seorang wanita, ditambah lagi dia dalam keadaan lemah, baru saja melahirkan, disuruh goyangkan pohon kurma. Kira-kira bisa menjatuhkan buah itu? Antum pernah lihat pohon kurma kan? Yang belum pernah lihat, ya, lihat saja pohon sawit. Ada yang bisa goyangkan pohon sawit sehingga berjatuhan buahnya, tidak perlu lagi ditombak. Nah, sulit difikir seperti itu. Tapi Allah katakan, goyangkan wahai Maryam. Ini
Ini menunjukkan apa? Allah ingin menunjukkan kepada Maryam, kamu harus berusaha walaupun kelak Allah akan menjatuhkannya. Allah bisa menjatuhkan seketika di dekatnya Maryam, sisa dimakan saja. Sebagaimana ketika Maryam itu di mihrabnya kalau beribadah kepada Allah ada makanan, iya kan? Ada makanan dari surga yang dipersiapkan oleh Allah untuk Maryam di tempat ibadahnya. Kenapa ketika Maryam dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, dalam kondisi menderita, dalam kondisi lemah, diperintah menggoyangkan pohon kurma, kenapa tidak disiapkan saja di dekatnya? Allah ingin mendidik Maryam bahwa tawakal yang benar itu harus disertai dengan apa? Usaha menempuh suatu sebab. Ikhwani fillah, oleh karena itu ketika kita sudah menempuh satu sebab, sisa menunggu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah selama kita telah menempuh sebab. Nah, Maryam ketika diperintah untuk menggoyangkan pohon itu, Maryam laksanakan. Berapa kekuatannya kira-kira? Tapi ternyata bersamaan dengan itu Allah jadikan rutab itu berjatuhan di hadapan Maryam. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir yang akan kita ingatkan di sini bahwasanya seorang hamba itu akan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah setelah dia melewati semua tempaan-tempaan berupa ujian dan cobaan tersebut. Sebuah besi tidak akan menjadi pedang yang indah tanpa harus melalui apa? Tempaan-tempaan dengan dipalu, dibakar dan seterusnya, baru dia bisa menjadi pedang yang indah. Demikian pula jiwa seorang muslim. Dia tidak akan menjadi satu jiwa yang indah. Dia tidak akan menjadi satu jiwa yang hebat. Dia tidak akan bisa menjadi seorang muslim yang kuat dan tegar tanpa harus melewati seluruh tempaan itu. Maka bersabar dan teruslah bersabar, tegar dan teruslah tegar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, karena ingat setiap badai itu pasti akan berlalu. Sisa menunggu waktu. Yang kita khawatirkan jamaah, jangan sampai kita terhempas dengan badai itu sebelum badai itu berlalu. Maka artinya apa? Kita tidak lolos dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, saya kira demikian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan faedah besar dari dibalik kisah dari Maryam alaihi salatu wassalam ini. Tayyib, kelanjutan kisahnya kita masih akan membaca pada beberapa malam berikut insyaallah taala. Baik, di sini ada hadiah yang disiapkan oleh pengurus Masjid As-Sunnah Mamuju. Sebuah kaos apa ini? Nanti kalau yang dapat ini tidak cocok gimana ini? Saya lihat ukurannya ini XXL. Kayaknya biar saya tidak cocok juga. Tidak apa-apa, hadiah bisa dihadiahkan kembali. Baik. Soalnya adalah sebutkan dua faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Maryam ke bawah sebatang pohon kurma dan diperintah untuk menggoyangkannya setelah beliau melahirkan.
Silakan. Bisa berdiri. Oh ya. Menempuh satu sebab. Naam. Tayyib, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Fadal. Pas ya? Cocok size-nya insyaallah. Silakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadhalu.